Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada sebuah kisah itu. Ada sebuah kisah yang pernah disampaikan ke saya dari salah satu teman saya. Dia berkata, saya itu pernah ada murid saya itu, bukan murid ya, orang yang saya tidak ngerti siapa gitu. Gara-gara kemudian saya itu memanjangkan celana saya di bawah mata kaki, tapi memang saya tidak berniat sombong. Ini ada teman saya itu memang beliau mengambil pendapat boleh memanjangkan celana di atas mata kaki, di bawah mata kaki. Karena memang dalam masalah itu terdapat perbedaan. Walaupun saya mengambil pendapat bahwasanya isbal itu haram dan wajibnya kita untuk memotong kain kita di atas mata kaki. Nah, beliau mengambil pendapat, oh tidak apa-apa di bawah mata kaki selama tidak sombong. Walaupun saya tidak mengambil pendapat ini, tapi beliau baik sama saya karena memang kita saling menghormati. Nah, beliau pernah ngomong sama saya tuh pernah bertemu sama orang, mungkin jamaahnya kayak antum-antum ini, kata dia. Oh, jangan jamaah saya, kenapa saya bilang itu? Iya, dia ketemu ngeliatin saya itu langsung celana dan berkata, antum ini gimana sih berislam kok tidak ngerti cara pakai celana yang benar sesuai dengan sunnah gitu. Masya Allah. Saya langsung kemudian berkata, emang sunnah itu apa gitu. Sunnah itu ngikutin Rasul. Terus kenapa dengan celana saya? Apa celana saya tidak ngikutin Rasul? Lalu kemudian beliau menjawab, ini termasuk celana yang tidak ngikutin Rasul. Nah, terus kemudian saya ngomong kepada dia, kata teman saya, orang yang ngikutin Rasul tuh hafal 30 juz. Antum tuh hafal berapa juz? Langsung kemudian orang itu terdiam. Sunnah itu yang berat, itu yang ngafalin Quran, ngafalin hadis itu yang berat. Itu yang kemudian harus perhatikan itu. Masalah celana itu ada perbedaan para ulama. Terus beliau cerita ke saya gitu. Ketika beliau cerita ke saya ini, Masya Allah, saya kemudian harus mencoba untuk meredakan emosinya, sabar gitu. Itulah yang kemudian kita harus mengerti bahwasanya memperbanyak referensi kita mencari ilmu itu akan menjadikan hati kita terhindarkan dari ahlus syibri, tanpa kita akan menghindarkan kita menghindarkan kita dari sifat ahlus syibri. Makanya yang pertama bersyukur, yang kedua yaitu adalah pastikan kita adalah orang yang tidak pernah berhenti berproses untuk mencari ilmu. Ustadz, kalau ada pendapat ulama terus gimana saya ambil pendapat yang paling kuat? Tapi ketika kita mengambil pendapat yang paling kuat, bukan berarti kemudian kita itu menyombongkan pendapat yang kita pilih. Lalu kita menistakan dan merendahkan pendapat-pendapat yang tidak kita pilih. Tidak, Bab. Ini ada pendapat begini ya. Tidak antum pilih, tidak apa-apa. Antum pilih pendapat yang paling kuat menurut antum setelah antum kaji bagaimana dalilnya. Tapi tetap ya, setelah itu antum pastikan bahwasanya antum menghormati dia. Itu yang kedua, supaya kita tidak menjadi ahlus syibri. Yang ketiga, pastikan kita jangan memiliki sahabat yang buruk, yang mereka itu memiliki sifat dan karakteristik sebagai ahlus syibr. Kalau kita orang-orang yang ada di samping kanan kiri kita semuanya ahlus syibri, semuanya sombong, semuanya menyombongkan ilmunya, semuanya menyombongkan apa yang mereka pelajari. Kalau kemudian sudah sombong, kita berteman-teman dengan mereka, nah itu bahayanya. Kenapa? Su'ul khuluqi yu'ti, penyakit buruk itu nular. Jadi penyakit buruk itu kemudian bisa menular kepada mereka yang sebelumnya tidak terkena penyakit buruk itu. Lama-lama dia kemudian akan tertulari dengan penyakit tersebut. Kenapa? Karena bahayanya ketika kemudian dia itu mendapati satu teman yang buruk. Makanya inilah yang menjadikan kita, tiga perkara inilah yang harusnya kita ikhtiarkan. Supaya kemudian menghindarkan kita dari salah satu karakteristik buruk di dalam kita itu menjadi penuntut ilmu. Jadi menjadi ahlus syibri. Yaitu adalah bagaimana memastikan kita mengetahui ilmunya kita ini turun dari Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena supernya kita mendapatkan ilmu, tapi karena hebatnya Allah ketika menolong kita sampai diajarkan kepada kita ilmu. Yang kedua, bacalah referensi, bacalah kemudian kita para ulama-ulama salaf terdahulu itu dengan begitu banyak. Nanti kita akan satu tahapan untuk menghormati pendapat orang. Selama pendapat yang kita hormati itu betul-betul pendapat yang ada pada ulama-ulama terdahulu. Yang ketiga,
Kita lihat kondisi di sekitar kita. Kalau kemudian kondisi di sekitar kita, ternyata orang-orangnya gampang untuk sombong gitu. Gampang untuk kemudian membanggakan ilmunya. Jauhi, jauhi, jauhi. Karena penyakit buruk itu menular. Ya. Makanya kalau kemudian kita ikut dalam satu grup, ternyata sudah gampang untuk menghujat orang, memvonis orang, keluarlah. Faedah yang kita peroleh tidak akan sebanding dengan kerusakan yang kita dapatkan ketika kita menyerap kesombongan-kesombongan yang ada dalam kehidupan mereka. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita ini harus memahami betul bahwasanya kaidah yang pertama menjadi pantangan ilmu adalah kita tidak perlu menyombongkan ilmu kita, karena sesungguhnya ilmu itu memiliki 3 jengkal. Jengkal yang pertama akan menjadikan kamu sombong, jengkal yang kedua akan menjadikan kamu merasa rendah hatinya, jengkal yang ketiga itu akan menjadikan kamu merasa tidak tahu apa-apa walaupun kamu telah belajar lama. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, orang itu kapan merasa bodoh dan kapan dia mendapatkan ilmu? Imam Syafi'i berkata, kalau ada orang ketika mencari ilmu dia merasa sudah tahu, berarti pada saat itu dia telah bodoh dalam hidupnya. Tapi seseorang ketika dia mencari ilmu, alima annahu ma ya'lam, lalu dia tahu bahwasanya dia itu belum mendapat apa-apa, dia terus belajar, karena dia semakin belajar kok semakin bodoh. Ketika dia semakin bodoh, dia semakin betul-betul dia itu tidak menyombongkan, karena dia terus menggali ilmu terus, karena dia merasa bodoh. Masih banyak hafalan Quran yang belum dihafalkan, masih banyak ilmu-ilmu hadis yang belum dia dapatkan. Ketika dia merasa tidak tahu, berarti dia telah benar ketika mencari ilmu. Nah, itulah pada saatnya. Ketika pada saat itulah akhirnya Masya Allah, seseorang ketika mencari ilmu akan senantiasa mendapatkan keberkahan dalam ilmunya. Kan tadi saya menyampaikan di awal-awal muqaddimah, barokahnya ilmu itu 2. 1, menjadikan posisi kita di hadapan Allah menjadi lebih baik. Yang kedua, yaitu adalah menjadikan akhlak kita itu bertambah kasih sayang kepada orang yang beriman. Dan tidak mungkin kita ini mampu berkomitmen untuk berkasih sayang dengan orang yang beriman kalau kita sudah sombong dengan ilmu yang kita peroleh. Ya. Makanya Masya Allah, kadang-kadang saya, mungkin Bapak dan Ibu sering lihat saya kan, kadang-kadang saya harus duduk sama orang yang kadang-kadang saya tahu ada beberapa pendapat saya berbeda dengan pendapat-pendapat beliau. Tapi setidaknya itu saya lakukan supaya mengajari hati saya, mengajari jiwa saya. Belajar menghormati itu merupakan satu hal yang memang berat. Tapi sejatinya itulah hakikatnya seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu harus betul-betul tidak mau untuk menjadi ahlus syibr dalam ilmu yang dia kaji dan dia pelajari. Itu yang perlu. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.